Apa yang akan kamu saksikan adalah salah satu cerita paling menarik dalam dunia teknologi. Pada pertengahan tahun 2009, seorang insinyur perangkat lunak bernama Brian Acton harus menghadapi penolakan saat melamar pekerjaan. Pengalamannya selama belasan tahun di Yahoo dan Apple nyatanya masih belum cukup untuk membuat dua raksasa perusahaan teknologi merekrutnya. Pertama, Twitter menolaknya di bulan Mei, disusul Facebook yang mengatakan tidak di bulan Agustus. Penolakan itu mendorong Acton untuk mengambil jalan lain. Bersama dengan temannya saat bekerja di Yahoo, Yancom, mereka membuat aplikasi mereka sendiri. Pada bulan November 2009, aplikasi mereka secara resmi diluncurkan untuk iPhone. Aplikasi itu kita kenal sebagai WhatsApp. 5 tahun kemudian, kehidupan menyuguhkan jalan yang lebih menarik. Melihat pertumbuhan WhatsApp yang mengesankan, membuat Facebook kepincut dan mengakuisisinya senilai 19 miliar dolar. Kesepakatan itu sudah cukup membuat nama Acton dan Com masuk dalam daftar self-made billionaire versi Forbes. Kisah Acton menjelaskan bahwa seseorang bisa menjadi sangat kaya raya dalam rentang waktu yang relatif singkat dengan produk buatannya. Sekarang, apakah kamu merasa termotivasi setelah mendengar cerita sukses seperti itu? Apakah kamu semakin merasa percaya diri untuk membuat bisnismu sendiri? Memang, jika mau melihatnya dari kacamata prinsip membangun bisnis versi MJ DeMarco, Acton dan rekannya berhasil memenuhi semuanya. Tapi, itu hanya menunjukkan sedikit hal dari gambaran yang lebih luas. Kita perlu melihat sisi lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi, dalam video ini, kita akan mendalami bagaimana penerapan prinsip MJ DeMarco dalam bisnis, baik offline maupun online, serta menunjukkanmu alasan kenapa bisnis online bisa menjadi pilihan yang menarik untuk diusahakan. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas tahapan untuk memulainya dengan menyentuh realitas lain. Ini akan mencakup tantangan dan tamparan yang mungkin bisa membuatmu melihat dunia bisnis dari perspektif yang berbeda. Aku harap kamu siap untuk mengetahuinya. Potensi penghasilan tak terbatas dan kemampuan mencapai kebebasan finansial dengan lebih cepat melalui bisnis memang bisa membuat banyak orang tergiur. Terlebih lagi, dalam video sebelumnya, kita telah membahas 5 prinsip yang menawarkan kerangka berpikir yang lebih jelas untuk membangun fondasi bisnis yang kuat, terlepas itu bisnis offline maupun online. Untuk memperjelas, bisnis offline adalah bisnis tradisional yang beroperasi secara fisik di lokasi tertentu. Model bisnis ini mengharuskan pelanggan berinteraksi dengan produk, layanan, dan penjual secara langsung. Toko retail, restoran, atau juga salon adalah sedikit contoh yang biasa kita temukan. Sedangkan bisnis online beroperasi di internet dan tidak memerlukan bentuk fisik. Dengan memanfaatkan platform digital seperti situs web, e-commerce, atau media sosial, bisnis online dapat menjangkau pelanggan dan memfasilitasi transaksi dengan lebih mudah. Contohnya adalah menjual produk digital, sesuatu yang juga menjadi inti dari video ini. Yang menjadi catatan penting untuk kita semua adalah meskipun 5 prinsip bisnis yang sama dapat diterapkan ke dalam 2 jenis bisnis tersebut, kita akan melihat adanya perbedaan tantangan yang harus dihadapi. Mengatakan bahwa bisnismu bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan banyak orang tidaklah cukup. Kamu membutuhkan lebih dari sekedar asumsi. Kamu butuh respon pasar yang bisa menunjukkanmu data dan informasi tentang perilaku konsumen, preferensi, dan tren pasar. Ini memungkinkanmu untuk mengetahui keefektifan strategi pemasaranmu, bagaimana produk atau layananmu di mata konsumen, dan arah bisnis secara keseluruhan. Sayangnya, pada tahap awal merintis, bisnis offline umumnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendapatkan respon pasar yang luas. Ini bisa terjadi karena jangkauan pelanggan potensial di awal merintis bisnis terbatas. Akibatnya, adaptasi bisnis yang harus dilakukan sangat mungkin menjadi lebih lama. Sedangkan dalam bisnis online, respon pasar bisa didapatkan dengan lebih cepat karena produk atau layanan yang disebar di berbagai platform digital bisa diakses oleh pelanggan potensial di seluruh dunia dalam 24 jam secara terus-menerus. Bisnis offline menuntutmu untuk memiliki modal yang cukup agar bisa masuk ke pasar.
modal yang digunakan untuk membeli atau menyewa lokasi bisnis untuk membeli peralatan, bahan yang dibutuhkan, promosi, dan lain-lain. Meskipun prospek bisnismu menjanjikan, pertumbuhannya bisa terhambat jika modalmu terbatas. Hal ini bisa dimanfaatkan pesaing dengan sumber daya keuangan yang jauh lebih besar untuk meniru konsep serupa dan membuat inovasi yang bisa menempatkan bisnismu pada posisi yang kurang menguntungkan. Di sisi lain, bisnis online menawarkan tantangan yang berbeda. Biaya awal untuk masuk ke pasar umumnya lebih rendah karena tidak ada infrastruktur fisik, sehingga bisa meminimalkan risiko keuangan. Tapi, jika berbicara tentang persaingan, kompetisi yang ada akan jauh lebih besar. Maka dari itu, kamu harus bisa menawarkan nilai lebih yang tidak dapat ditemukan konsumen di tempat lain. If you're entering anything where there's an existing marketplace against large entrenched competitors, then your product or service needs to be much better than theirs. It can't be a little bit better, because then you put yourself in the shoes of the consumer and they say, why would you buy it as a consumer? You're always going to buy the trusted brand unless there's a big difference. So a lot of times, entrepreneur will come up with something which is only slightly better. And it can't just be slightly better. It's got to be a lot better. Memiliki kendali atas aspek-aspek kunci sebuah bisnis memang memainkan peran penting dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat saat dihadapkan pada perubahan pasar. Kenyataannya, akan selalu ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan dan bisa menghambat jalannya bisnis kita. Dalam bisnis offline, cuaca, bencana alam, dan regulasi bisnis yang lebih rumit hanyalah sedikit contoh yang bisa menyebabkan kerugian finansial, bahkan memaksa bisnis untuk tutup sepenuhnya. Tantangan tersebut lebih sedikit ditemukan dalam bisnis online. Jika kamu menjual produk digital, bisnismu tidak akan terlalu terpengaruh oleh cuaca atau bencana alam. Sedangkan untuk regulasi bisnis, itu tidak serumit yang dihadapi bisnis offline. Tentu saja, ini tidak mengartikan bahwa bisnis online memberimu 100% kendali. Dalam banyak kasus, kamu membutuhkan pihak lain untuk menjalankan bisnismu, sesuatu yang di luar kendalimu. Misalnya, kamu membutuhkan Skillshare atau layanan sejenisnya untuk menjual kursus onlinemu. Meskipun bisnis online tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, keuntungannya terletak pada fleksibilitas untuk beralih ke platform alternatif jika diperlukan, tanpa membutuhkan banyak sumber daya. Mengotomatisasi sebuah bisnis adalah tentang memisahkan waktu dan tenaga yang kita keluarkan. Itu bisa dicapai ketika kita bisa mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan, teknologi, atau gabungan keduanya. Tantangan ini menjadi lebih besar karena pada tahap awal membangun bisnis, modal yang terbatas membuat kita harus menanganinya seorang diri. Dan itu membutuhkan investasi waktu dan tenaga yang signifikan. Apalagi jika kita masih memiliki pekerjaan utama. Bagaimana dengan bisnis online? Dengan adanya otomatisasi yang dibantu internet, waktu dan tenaga yang kita keluarkan relatif lebih sedikit. Bahkan, jika mampu dan mau, kita tidak perlu merekrut karyawan. My first year of business, I did about $550,000 in revenue, I believe. It was just me. I have 0 employees, and I use contractors and freelancers to do tasks in my business. Yang pasti, kedua jenis bisnis membutuhkan manajemen yang tepat, atau bisnis akan berakhir menjadi sumber stres. Masih ingat, jika skalabilitas adalah tentang memperluas bisnismu ke lokasi yang berbeda sebanyak mungkin, sayangnya mereplikasi bisnis offline sangatlah rumit. Faktor finansial, geografi, koordinasi logistik, kemampuan mempertahankan kualitas yang konsisten di seluruh lokasi, persaingan lokal, manajemen sumber daya manusia, dinamika pasar yang unik di setiap area baru harus diatasi jika menginginkan bisnis yang bertahan dan berkembang. Bisnis online tidak sekompleks itu. Internet membuat replikasi bisnis menjadi lebih mudah dan cepat. Jika kamu menjual template PowerPoint, kamu hanya perlu membuka toko online, mengunggahnya ke situs web atau semuanya. Dengan ini, produkmu sudah bisa diakses oleh calon pembeli di seluruh dunia. Catatan penting lainnya adalah, jika kamu menjual produk atau layananmu menggunakan satu bahasa, jangkauan pasarmu menjadi lebih sempit dibandingkan dengan menjualnya ke dalam berbagai bahasa. Daftar tantangan yang baru saja kita bahas hanya mewakili sebagian kecil dari tantangan yang jauh lebih besar dalam pasar yang dinamis. Dengan konteks yang berbeda, tantangan yang akan kamu hadapi juga akan berbeda. Kamu mungkin bertanya, kenapa kita perlu mempertimbangkan tantangan atau sisi lain ketika mempelajari prinsip bisnis seperti yang dijelaskan dalam buku The Millionaire Fastlane atau sumber lainnya?
Bukankah keberhasilan bisnis yang didirikan oleh pengusaha cukup untuk menjadi bukti keampuhan dari apa yang mereka bagikan? Dalam batas tertentu, aku setuju bahwa pengusaha sukses dapat memberikan wawasan berharga. You should find a great partner no matter what it is that you're doing. And you should look for someone who is very high intelligence, very high energy, and very high integrity. Don't think about how do I get big fast. That will happen if you actually build something super meaningful and super important. Tapi jangan lupa, jika setiap perjalanan bisnis seseorang itu unik. Over the last 5 years, I've also had a failing business, and I built up quite a bit of credit card debt, $110,000. My name is Jensen, 22-year-old entrepreneur, and welcome to my $20 million home. Apa yang berhasil dilakukan oleh satu orang belum tentu menjamin tingkat kesuksesan yang sama ketika itu dilakukan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika kamu perhatikan metode atau cara bisnis yang disajikan beberapa pengusaha sukses hanya menunjukkan janji-janji manis atau hasil positif sambil mengecilkan tantangan dan kerumitan yang terlibat. Maka dari itu, sebelum menerapkan suatu metode atau cara, ada baiknya kita menggali aspek positif dan negatifnya, faktor pendukung dan tantangannya, serta sisi baik dan buruk yang dicakupnya. Dengan mengevaluasi berbagai aspek, kita dapat memperoleh pandangan yang lebih realistis tentang rintangan dalam membangun bisnis dan mampu mengembangkan strategi untuk memitigasi resiko. Jadi, dari mana kamu harus memulainya? Mari kita kembali ke prinsip pertama, kebutuhan. Sebelum bisnis dapat memenuhi kebutuhan orang lain, kita harus bisa menemukan masalah yang mereka hadapi, kan? My definition of an entrepreneur is someone that has an itch for a problem and that, you're annoyed enough by that problem to actually go out and seek a solution for it. I think fundamentally, if you look at the redesign, it's really important to try and understand the problem that we were trying to solve. And you'd be way better off finding anyone who has a problem that they will pay you to fix and fixing it, and then seeing if you can find more people like that. Entrepreneurs are the ones who are the problem solvers, who just don't see the problem, who just don't come up with a solution, who go out and do something about it. Because learning how to solve problems, learning how to find answers, being curious enough to find solutions on your own is where successful businesses come from. And so I think you become an entrepreneur because you're working on an important problem nobody else is working on. Tapi, bagaimana jika aku mengatakan bahwa ini jauh lebih rumit dari yang kamu pikirkan? The hard part is actually finding the problem to solve. Solutions actually come pretty easily for the majority of problems. Pria ini adalah Kevin Systrom, pendiri Instagram. Apa yang dikatakan Kevin mengingatkanku tentang dua jenis masalah yang dibahas oleh Mihaly Csikszentmihalyi. Masalah tipe pertama adalah masalah yang disajikan, yaitu ketika seseorang diharapkan oleh bos, sponsor, atau tekanan eksternal lainnya agar bisa memahami dan mencari solusi sebuah masalah dengan menggunakan pikirannya, seperti karyawan yang mengerjakan perintah bosnya. Masalah tipe kedua adalah masalah yang ditemukan, yaitu situasi di mana belum ada yang mengajukan pertanyaan karena tidak ada orang yang menyadari adanya masalah. Salah satu contoh dari masalah tipe kedua ini adalah perjalanan bisnis pengusaha Amerika, Eric Ries, yang diceritakan dalam bukunya yang berjudul The Lean Startup. Dalam membangun perusahaannya IMVU, awalnya Eric yang bertugas dalam pengembangan produk menggunakan cara-cara konvensional yang biasa diterapkan dalam sebuah bisnis. Saat semua itu tidak membawa pada perkembangan yang ditargetkan, Eric menyadari satu hal, cara konvensional justru yang menjadi masalahnya. Solusinya, dia mempelajari, menganalisa, sebelum akhirnya menciptakan metode yang dia sebut sebagai The Lean Startup. Dengan metode barunya, Eric tidak hanya membantu perusahaannya melewati masa-masa sulit dan berkembang secara finansial, dia juga diundang untuk menjadi pembicara di perusahaan-perusahaan berbagai ukuran dalam industri yang berbeda, bahkan di pemerintahan. Perjalanan Eric memberi kita pelajaran penting bahwa untuk meningkatkan potensi penghasilan, kita harus bisa menemukan masalah dan menjual solusinya agar bisa dirasakan secara luas. Sayangnya, justru itulah yang menjadi halangan terbesar bagi beberapa individu. Saat menengok sekeliling kita, beberapa orang cenderung bergulat dengan masalah yang disajikan daripada secara aktif mencari sebuah masalah baru.
Untuk lebih jelas, bayangkan ada dua orang anak yang memiliki plot kehidupan bertolak belakang. Anak pertama lahir dari keluarga miskin, memiliki sedikit uang, keterbatasan mendapat pendidikan, tidak memiliki role model yang baik, dan tidak memiliki kebutuhan gizi yang cukup. Sedangkan anak kedua lahir dari keluarga kaya dan memiliki lebih dari apa yang tidak dimiliki anak pertama. Jika kedua anak itu memiliki keinginan untuk bebas secara finansial melalui bisnis, menurutmu berapa besar peluang anak pertama untuk mewujudkannya? Meskipun kemungkinan untuk terwujud itu selalu ada, sekecil apapun itu, yang jelas dia akan membutuhkan usaha yang lebih berat dibanding anak kedua, kan? Bagi anak pertama, mengatasi masalah yang disajikan dengan tujuan untuk bertahan hidup jauh lebih penting daripada mencoba menyelesaikan masalah dan mengubahnya menjadi bisnis. Dia akan lebih memikirkan bagaimana cara untuk makan besok, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, atau bagaimana cara membayar hutang. Meskipun ini bukan aturan mutlak, kenyataan yang tidak bisa kita sangkal adalah titik awal setiap orang dalam membangun bisnis sangatlah bervariasi. Ada yang berangkat dari kondisi keuangan yang stabil, lingkungan mendukung, atau latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Namun, ada juga yang berangkat dari melunasi hutang, merantau ke kota yang lebih besar, atau bekerja untuk orang lain dalam waktu yang lama. Inilah kenapa melihat realitas kehidupan diri kita sendiri sebelum menerapkan cara, metode, atau prinsip bisnis dari sumber yang kita konsumsi menjadi sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tanyakan pada dirimu, apakah ada kebiasaan buruk yang jika tidak aku atasi bisa mengganggu perjalananku dalam membangun bisnis? Apakah sumber daya yang aku miliki mendukung? Apakah aku sudah baik dalam mengelola keuangan? Apakah ilmu yang aku butuhkan sudah cukup? Apakah aku sudah memiliki dana darurat? Apakah hutang yang aku miliki sehat? Dan lain-lain. Tapi, kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Begini, kamu pasti pernah menemukan kisah-kisah inspiratif dari pengusaha yang menghubungkan kesuksesan bisnis mereka dengan kemampuan mengatasi kegagalan. Cerita seperti itu biasanya digunakan sebagai sumber motivasi oleh seseorang yang ingin membangun bisnis. Tapi, dalam skenario lain, apa yang terjadi justru lebih berbahaya. Cerita inspiratif itu justru bisa membuat mereka mengambil keputusan secara ceroboh. Ini terjadi karena beberapa dari mereka hanya memperhatikan informasi yang diberikan tanpa mencoba mencari tahu gambaran yang lebih luas. Ironi memang bahwa hanya sedikit pengusaha sukses yang benar-benar transparan tentang kebenaran di balik kegagalannya. Kita tidak boleh melewatkan kenyataan bahwa tingkat konsekuensi kegagalan yang dialami setiap individu itu berbeda-beda. Ada jarak realitas yang jauh antara seseorang yang gagal bisnis kemudian berakhir di jalan atau ditinggal orang terdekatnya dan mereka yang gagal bisnis tapi masih bisa makan 3 kali sehari dan masih memiliki lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, semakin jeli kita melihat realitas diri kita, semakin jelas posisi kita dalam membangun bisnis. Ini adalah salah satu usaha kita untuk dekat dengan keputusan yang benar-benar dibutuhkan. Aku tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa memulai bisnis tanpa memiliki keadaan keuangan yang stabil atau lingkungan yang mendukung. Poin yang ingin aku sampaikan adalah, sebelum mengambil resiko baru, dalam hal ini adalah membangun bisnis, sangat penting untuk menyelesaikan tantangan yang lebih mendasar yang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu kehidupan kita secara keseluruhan. Kamu ingin berbisnis agar bisa membeli rumah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, bukankah menjadi hambatan ketika kamu belum bisa mengatasi kebiasaan belanjamu yang buruk? Kamu ingin berbisnis agar bisa berkeliling dunia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, bukankah itu malah menjadi tekanan diri jika kamu masih memiliki hutang yang tidak sehat? Dengan menyelesaikan tantangan yang lebih mendasar, seperti 2 contoh tadi, kita sedang membangun perasaan aman yang lebih kuat. Dengan rasa aman, kita telah meminimalisir distraksi yang bisa mengganggu fokus dalam membangun bisnis. Dengan rasa aman, kita memiliki ketahanan mental yang lebih kuat ketika menghadapi ketidakpastian dalam berbisnis. Dengan rasa aman, masalah yang disajikan bisa diubah menjadi peluang untuk membangun bisnis. Jadi, jika kamu bertanya, dari mana kamu harus memulai membangun bisnis? Jawabanku adalah, kamu harus bisa merasa aman atau setidaknya cukup merasa aman terlebih dahulu. Langkah demi langkah. Berhentilah untuk hanya menjadi konsumen. Jika kamu mencermati cerita Eric, kamu pasti menyadari bahwa setelah menemukan solusi atas masalah yang dihadapi perusahaannya, Eric memonetisasi apa yang dia ciptakan dengan menjadi pembicara. Lebih jauh lagi, dia juga mengubahnya menjadi mesin penghasil uang melalui buku. Secara garis besar, Eric menjadi produsen.
Dalam kacamata 5 prinsip membangun bisnis, Eric telah memenuhi kelima-limanya. Bisnis online, seperti yang dilakukan Eric dengan bukunya, memang bisa menjadi pilihan yang layak bagi pemula dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan bisnis online menawarkan keunggulan besar yang tidak dimiliki bisnis offline. Kita bisa menghemat tenaga dan biaya dalam persiapan, operasional, serta pemeliharaannya. Bagian terbaiknya, dengan internet, perkembangan bisnis bisa dicapai lebih cepat, yang artinya peluang untuk mencapai kebebasan finansial juga meningkat. Kamu kemudian dihadapkan pada persoalan baru. Apa yang harus aku lakukan jika aku belum mampu menemukan masalah? Untuk dapat mengubah permainan, kamu bisa mengambil cara ini, mencari solusi baru atau membuat inovasi baru dari masalah yang disajikan atau masalah yang sudah ada. Kamu tahu ini? Ini adalah Notion, aplikasi web untuk membuat catatan. Bagi konten kreator yang menguasai Notion, mereka akan bertemu dengan masalah yang disajikan, yaitu pengguna baru yang belum bisa menggunakan aplikasi Notion secara efektif dan efisien. Melalui YouTube, pengguna bisa menemukan banyak konten kreator yang membagikan solusi yang dibutuhkan. Lalu, ada pria ini. Ini adalah Thomas Frank. Jika YouTuber lain memberikan solusi dari A hingga C, Thomas bisa menyediakan dari A hingga T. Dengan kata lain, dia menyediakan solusi yang lebih lengkap daripada konten kreator lain. Melalui videonya, Thomas tidak hanya memberikan solusi dari masalah yang disajikan secara berbeda, tetapi juga mengubahnya menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dia membuat template Notion dan menjualnya secara online. Hasilnya, $1 juta hanya dalam rentang waktu 1 tahun. Lupakan tentang jumlah uangnya, karena ada 4 hal mendasar yang harus kita usahakan terlebih dahulu. Aku tahu, tahap pertama ini akan menjadi hal yang sudah bosan untuk kamu dengar. Tetapi, kamu memang tidak bisa melewatinya jika benar-benar ingin membangun bisnis online. Apa itu? Keahlian utama. Di dunia yang semakin kompetitif ini, memiliki keahlian dalam bidang atau domain tertentu adalah nyawa dalam sebuah bisnis. Kita lihat kasus Thomas. Keahliannya dalam menggunakan Notion dituangkan menjadi penjelasan detail yang mudah dimengerti dan praktek yang jelas. Melalui ini, dia membangun kepercayaan penonton untuk memposisikan dirinya sebagai sumber referensi yang andal dan berbeda dari konten kreator lain. Penonton akhirnya lebih mudah tergerak untuk membeli produk yang dia jual karena merasa telah menemukan solusi yang mereka cari. Di sini, kita bisa melihat bahwa dengan keahlian, kamu bisa membuat produk atau layanan yang lebih unggul. Dengan keahlian, kamu bisa meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kekurangan dari solusi yang sudah ada. Dengan keahlian, kamu bisa mengubah kondisi finansialmu. Bagaimana dengan dirimu? Keahlian apa yang kamu kuasai? Menguasai suatu keahlian tidak harus selalu dimulai dari nol, di mana kamu dituntun rasa penasaranmu pada suatu bidang yang baru. Kamu bisa memulai dari aktivitas yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun, seperti menggambar, menulis, fotografi, di mana kamu hanya perlu mendalaminya. Berkat banyaknya sumber daya yang tersedia di internet, kamu bisa memperdalam keahlianmu mulai dari yang gratis hingga berbayar. Namun, jika kamu lebih menyukai pendekatan tradisional, kursus offline bisa menjadi alternatif yang bisa kamu ambil. Tantangan yang sering dihadapi di tahap ini adalah waktu. Setiap orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari, tapi tidak semua orang memiliki waktu luang yang sama untuk belajar sebuah keahlian. Sisa waktu seorang karyawan pabrik akan berbeda dengan sisa waktu seorang mahasiswa. Semakin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, semakin sedikit tenaga dan waktu yang tersisa. Tidak heran jika belajar suatu keahlian akhirnya menjadi hal yang sulit dilakukan bagi beberapa orang. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena sumber daya yang tersedia sudah mencapai batas. Yang tidak kalah penting adalah keahlian yang kamu pelajari seharusnya tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga menjadi hal yang dibutuhkan banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahuinya? Ini membawa kita ke tahap kedua, menampilkan hasil. Aturan mainnya sangat sederhana. Jika kamu ingin keahlianmu diketahui oleh orang lain, kamu harus menunjukkannya. Media sosial, situs web, atau komunitas online adalah pilihan umum yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan keahlianmu. Berikan yang terbaik secara gratis, buatlah konten yang memiliki nilai dan itu bisa mendidik, menghibur, atau kombinasi keduanya.
Untuk mengukur apakah keahlianmu dibutuhkan atau diinginkan banyak orang, kamu harus bisa memahami indikator relevan yang disediakan oleh setiap platform. Misalnya, jika kamu menggunakan Instagram, indikator umpan balik seperti komentar, like, share, dan views dapat memberimu gambaran lebih luas tentang apa saja yang perlu diperbaiki atau sinyal tentang apa yang diinginkan oleh orang lain. Di tahap ini, menggunakan media sebanyak mungkin adalah pilihan yang tepat. Tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan audiens, followers, pengguna yang kamu targetkan, atau sejenisnya. Kamu juga bisa meningkatkan peluangmu mendapatkan umpan balik dari mereka untuk mengetahui progres yang kamu buat. Sayangnya, bagi beberapa orang, tahap ini bisa menjadi tempat pemberhentian terakhir. Ketika keahlian yang ditunjukkan tidak memperoleh pengakuan atau umpan balik yang dia butuhkan, berhenti menjadi pilihan yang diambil daripada mengusahakan hal yang sama dengan cara yang lebih baik atau belajar keahlian lain dan memulainya dari awal. Jadi, apakah kamu bisa melewati tahap ini? Tahap ketiga adalah monetisasi. Ini adalah waktunya mengelola perhatian audiensmu. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan di tahap ini. Kamu bisa menjual produk digital seperti buku atau kursus online, bisa juga dengan memasang iklan di situs web atau platform media sosial yang kamu gunakan. Selain itu, pemasaran afiliasi juga bisa menjadi alternatif lain. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi audiensmu sebelum memilih cara monetisasi. Jika keahlianmu adalah membuat animasi dan audiensmu ingin belajar cara membuat animasi dari dasar, kamu bisa menjual kursus online. Jika keahlianmu adalah copywriting dan audiensmu ingin menguasai cara menulis yang efektif untuk membantu bisnisnya, kamu bisa menjual e-book. Intinya, untuk memonetisasi keahlianmu, nilai produk yang kamu tawarkan harus sejalan dengan kebutuhan audiensmu. Tapi, itu saja tidak cukup. Kamu harus bisa membuatnya stabil, dan itu bisa dicapai dari produk yang bersifat evergreen, yaitu produk yang tetap relevan dan berharga dalam periode waktu yang panjang. Contohnya, jika kamu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar dan baik, serta memiliki audiens yang setia, kamu bisa memonetisasinya melalui buku atau kursus online. Permintaan terhadap produk atau layananmu sangat mungkin stabil dari waktu ke waktu karena bahasa Inggris selalu dibutuhkan. Produk yang bersifat evergreen akan memungkinkanmu untuk memproduksi sekali dan menghasilkan uang berkali-kali. Tahap keempat adalah memiliki keahlian pendukung. Keahlian pendukung memainkan peran penting dalam memperkuat bisnis online-mu. Katakanlah keahlian utamamu adalah desain grafis dan memilih untuk memonetisasinya. Bisnismu akan lebih mudah untuk berkembang jika kamu juga menguasai keahlian pendukung seperti pemasaran digital dan copywriting. Dengan menggabungkan keahlian utama dan keahlian pendukung lainnya seperti pengembangan produk, komunikasi yang efektif, kemampuan negosiasi, personal branding, SEO, bahasa asing, video editing, dan lain-lain, kamu bisa memperkuat peluang bisnismu untuk bertahan dan beradaptasi. Untuk permulaan, kita tidak perlu menguasai keahlian pendukung secara mendalam karena memiliki pemahaman mendasar saja sudah cukup untuk membawa bisnis kita ke kondisi yang berbeda. Ketika 4 tahap tadi bisa bekerja secara bersamaan, jalan kebebasan finansial juga semakin jelas terlihat. Bukankah itu sesuatu yang ingin kamu dengar? Tapi bagaimana dengan sisi lainnya? Bisnis memang membuka jalan kita untuk menuju kebebasan finansial. Namun, setelah melihat beberapa aspek yang kita bahas sejauh ini, kita perlu mengakui bahwa apapun cara yang kita coba, seberapa besar usaha yang kita gunakan dalam membangun bisnis tidak memberi jaminan mutlak untuk mencapai tujuan finansial yang kita inginkan. Kehidupan selalu memiliki kejutan yang bisa mengganggu rencana terbaik kita sekalipun. Perubahan pasar, fluktuasi ekonomi, masalah internal, dan hal-hal di luar antisipasi kita bisa terjadi kapan saja. 5 prinsip membangun bisnis, 4 tahap membangun bisnis online, atau cara-cara lain yang kita pelajari melalui seminar, buku, video, dan lain sebagainya, sebenarnya hanyalah alat untuk meminimalkan risiko, bukan menghilangkan sepenuhnya. Singkatnya, apa yang kita lakukan hanyalah meningkatkan kemungkinan untuk mencapai kebebasan finansial. Dan dalam prosesnya, setiap solusi yang kita temukan akan menghadirkan masalah baru yang harus diselesaikan. Beberapa orang bisa melewatinya dan sampai di tujuan dengan selamat.
Sementara beberapa orang lain yang memiliki sumber daya terbatas harus menghadapi jalan yang lebih panjang dan rumit untuk mencapai tujuan serupa. Bagaimana cara membuat rencana bisnis yang solid? Apa cara terbaik untuk mendapatkan pendanaan bisnis? Apa yang harus aku fokuskan untuk menjangkau audiens targetku? Cara memasarkan produk dengan lebih efektif menggunakan kesalahan umum yang dilakukan pengusaha saat memulai bisnis? Strategi penetapan harga yang tepat untuk produk atau layananku? Jika pada akhirnya tidak ada metode yang menjamin keberhasilan bisnis atau kebebasan finansial, kenapa kita mengusahakannya? Lalu, dalam kondisi apa mengusahakan kebebasan finansial menjadi bullshit game?